Karena teman-teman biasa datang ke rumah tuh bikin repot gitu dong. Ada orang dari luar mau cari kopi dari NTT, malah kita jual kopi dari luar. Mulai basic buka usaha gitu, sampai punya ilmu tentang marketing, pengelolaan keuangan, hospitality dan segala macam. Jadi memang waktu itu hanya buka cuma modal apa adanya, ya. Tapi ternyata untuk mempertahankan usaha itu memang kita butuh ilmu dan Hai, ketemu lagi di podcastku RRI Kupang Betapung Podcast. Kali ini ditemani sama aku Ishak Octavia. Dan seperti biasa kita akan ngobrol hal-hal yang menarik, seru dan menginspirasi tentunya. Spesial untuk kali ini Ishak sudah menghadirkan bintang tamu kita yang akan kita ajak untuk ngobrol. Please welcome Kak Anton Jawas. terima kasih Kak Ishak. Ini kita panggilnya Kak Anjas ya? Boleh Kak Anjas. Oke. Gimana kabarnya Kak Anjas? Kabar baik dan harus sehat. Harus sehat, luar biasa. Di Kak Anjas kita hari ini bakalan ngobrol soal from passion to entrepreneur. Kita bakalan coba untuk kulik dan melihat bagaimana Kak Anjas dari yang dulunya seorang pecinta kopi akhirnya berakhir atau sekarang berkecimpung di dunia entrepreneur sebagai pengusaha gitu ya. Dan mungkin bisa mengawali dengan hari ini apa saja kesibukannya dari seorang Kak Anjas yang sekarang ada berapa nih statusnya sebagai apa boleh nih bagiin ke kita. Kesibukan masih kerja di pemerintah Kota Kupang. Oke. Pulang kerja tetap masih urus kafe sampai kafenya tutup. Jadi aktivitasnya itu sehari-hari seperti itu sih. Setiap hari bangun pagi kerja kantoran. Ya, sampai jam 12. Sampai jam 12 habis itu lanjut kafe ya berarti ya. Jadi jam 4 pulang, terus istirahat sedikit, mandi, terus urus kafe lagi. Oh, oke. Sampai jam 12 malam. Oh, kafenya sampai jam 12 malam ya? Kafenya sampai jam 10. Sampai jam 10. Tapi ya benar sih, kan gak mungkin langsung pulang ya. Ya. Kalau tamu mungkin langsung pulang. Oke, nah teman-teman kita akan coba untuk kulik karena untuk kamu ketahui kalau Kak Anjas ini bergerak di dunia kopi, kafe, di Muka Cafe ya berarti ya? Iya benar, Muka Cafe. Oke, dan kita akan coba kulik bagaimana seorang Kak Anjas ini akhirnya bisa berkecimpung di dunia kafe ini atau dunia kopi juga. Nah yang menarik ternyata untuk bisa sampai ada di sini, Kak Anjas kan bergerak dari awalnya mencintai kopi nih. Apa sih yang menarik dari kopi yang membuat Kak Anjas akhirnya ke-trigger untuk berjalan sepanjang sejauh ini? Yang pertama sih awal buka kafe karena teman-teman ketika sore biasa datang ke rumah untuk ngobrol karena sambil minum kopi. Terus mulai dari itu mulai berpikir, aduh kayaknya bikin usaha kafe bagus juga nih karena teman-teman biasa datang ke rumah tuh bikin repot dong, suka suruh bikin kopi, bikin teh, bikin kopi. Habis anggaran. Jadi kayaknya beta pikir kayaknya wah ini ada peluang nih untuk itu. Terus beta kebetulan orangnya suka bersosialisasi dan mungkin kopi menjadi teman untuk ngobrol sih, awalnya seperti itu sih. Tapi dulu sebelum ke usaha kafe ini emang barista juga atau emang hanya pecinta kopi? Jadi sebelum usaha kafe ada usaha rental PlayStation sama warnet. Oke. Ada usaha itu, setelah itu baru kita mulai bisnis kafe pada tahun 2016. 2016 akhirnya mulai rintis ya. Tapi sebenarnya backgroundnya sebelumnya emang orang tua juga entrepreneur atau lahir dari mana nih jiwa ini? Ya, memang ibu seorang penjahit. Oke. Jadi memang keluarga juga kebanyakannya buka usaha. Seperti begitu. Jadi memang jiwanya lahir karena ya orang tua juga ibu khususnya ya, bergerak di bidang usaha jasa jahit. Berarti langsung 2016 itu bikin Muka Cafe atau ada kafe lain nih sebelumnya? Sebelumnya itu kan buka rental PlayStation di tahun 2013. Terus habis dari rental PlayStation buka warnet. Terus akhirnya melihat peluang ada bisnis kafe, mulai bangun pelan-pelan itu di 2016 bisnis kafenya. Jadi awalnya dari tahun 2016. Itu langsung Muka Cafenya? Iya.
Oh dari awal berarti konsisten namanya itu ya? Ya, Sedikit spill dong kenapa namanya muka bukan belakang, tengah, samping, kiri, kanan. mungkin kalau Muka Cafe ini itu gabungan dari nama anak. Oh. Begitu juga nama Anjas itu nama-nama SMA. Jadi waktu kalau zaman-zaman dulu kan anak SMA itu biasanya Nama gaul. nama gak digabung, nama depan sama marga. Oh. Nah akhirnya juga pikir-pikir cari nama kafenya ya sudah nama anak saja dua-duanya. Kebetulan yang pertama anaknya namanya Muri, yang kedua namanya Kalista. Jadi kalau digabung Muka Cafe. Jadi mungkin kalau orang Kupang dong tuh bilang Muka Cafe itu lu anak kafe sekali begitu. Oh, jadi ada nyambungnya begitulah. Oke. Tapi signature apa nih dari muka? Yang pertama sih memang dari awal buka memang kopi. Kopi. Ya, Oke. kopi. Kopi apa tuh? Dari awal buka memang kita tidak fokus di kopi dari NTT. Jadi ada beberapa ragam kopi dari Indonesia, dari kopi-kopi Nusantara. Cuma setelah 1 tahun, 2 tahun, akhirnya mulai fokus ke kopi dari NTT itu awalnya ini, ada wisatawan datang ke kafe dan dia mau cari kopi dari NTT. Dan kebetulan kopi dari NTT itu tepung habis. Terus menawarkan kopi dari daerah lain. Terus dia bilang, saya dari daerah itu mau datang ke NTT, saya mau coba kopi khas dari NTT. Mulai dari situ tuh mulai agak cukup terpukul begitu. Ada orang dari luar mau cari kopi dari NTT, malah kita jual kopi dari luar. Mulai itu akhirnya mulai merubah konsep, jadi betul-betul hanya menjual kopi dari NTT. Sekarang berarti ya? Ya dari tahun 2017-2018 tuh hanya menjual kopi dari NTT dengan berbagai resiko bisnis sih sebenarnya. Karena ada pencinta kopi dari yang lain juga. Tapi beta berpikir beta harus punya karakter juga. Ya salah satu karakternya beta mau bikin dan hanya jual kopi dari NTT saja. Oh, oke. Apa sih yang menjadi ciri khas kopi-kopi NTT biasanya Kak Anjas? Yang pertama sih kopi NTT memang awal-awalnya belum berkembang. Cuma beta berpikir di Bandung, Jakarta, Jogja itu orang bisa jual kopi dari NTT, kenapa Kita kita di sini malah jual kopi dari luar? Dan kualitas kopi dari NTT juga sudah cukup baik, bahkan ada juara barista dunia. Itu waktu tahun 2000 berapa itu dia datang ke NTT untuk ngulik, kalau istilah kopi dong, ngulik untuk kopi dari NTT untuk mengikuti lomba. Wah, pakai kopi NTT ya? Pakai kopi dari NTT. Jadi, kita pikir ini kenapa orang luar saja mau mengulik kopi dari NTT dan kenapa ketong anak-anak NTT sonde. Sekaligus memberdayakan petani kopi di NTT juga ya pastinya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal muka nih dari 2016 bikin sama Kak Anjas sampai sekarang, konsepnya kayak gimana? Apa yang bikin Muka Cafe ini jadi berbeda gitu sama kafe-kafe yang ada mungkin ada perbedaan konsep atau gimana? Yang pertama sih memang Muka Cafe dari awal buka target marketnya itu anak-anak di umur 18 sampai 35-40. Jadi konsep dari dekorasinya, desainnya berubah-berubah dari ikut zaman, ikut tren. Dan yang bikin Muka Cafe bisa bertahan sih memang lebih ke adaptasi dan inovasi sih. Adaptasi dan inovasi karena dari target market itu. Jadi memang Muka Cafe target marketnya generasi Z dan milenial. Jadi target market itu yang membuat Muka Cafe mengikuti zaman dan dari dekorasi dan lain-lainnya juga mengikuti perilaku dari generasi itu. Vibes-nya itu jadi kayak homey sekali atau tempat nongkrong atau workspace atau kayak gimana tuh? Jadi waktu tahun-tahun sebelumnya memang vibe-nya itu lebih ke live music, banyak hiburan. Tongkrongan. Karena pada waktu itu banyak kafe yang membuat seperti itu. Jadi waktu tahun sebelum corona itu, sebelum covid itu memang Muka Cafe konsepnya seperti itu. Sekarang Muka Cafe berubah total. Berubah total karena melihat ada peluang di mana
di Kota Kupang itu working space itu masih sangat Jarang sedikit. ya. Dan memang kebiasaan orang juga untuk ke kafe dan kerja juga masih minim. Cuma persaingan di dunia kafe cukup ketat, cukup Sekarang ketat banyak sekali ya. ya. Dan akhirnya Muka Cafe mengambil keputusan untuk masuk ke kategori itu, kategori kafe yang dimana vibe-nya lebih ke Workspace. working space. Oke, jadi lebih banyak sediain tempat untuk working space. Iya. Karena banyak yang pulang juga tetap masih pengen fokus sama kerja atau pengen tenang gitu ya. Iya. Cuman sekedar duduk gitu, ngerasain warm. Alright, tapi Isak penasaran juga, ini dirintis sendiri atau ada pihak-pihak yang terlibat, mungkin keluarga atau istri mungkin? Kalau dari awal Muka Cafe itu kita kakak beradik. Oh. Jadi kakak beradik sama istri juga. Di tahun yang ketiga kita pisah sama adik. Adik buka brand kopi sendiri juga. Oh. Jadi dari Muka Cafe itu berkembang beberapa brand sih, ada 3. Masing-masing jadinya ya? Ya, Oke. gitu sih. Sekarang berarti pure ke Anja sama istri sendiri? Ya. Yang ngurusin. Iya. Oke, baik. Nah, Isak juga penasaran nih Kak Anjas. Ini kan kita ngobrol soal gimana dari passion, suka kopi, suka nongkrong, suka bersosialisasi tadi Kak Anjas bilang, akhirnya ini berubah jadi peluang usaha, di mana usaha itu juga akhirnya jadi lapangan pekerjaan nih buat teman-teman yang lain. Nah, kalau dari Kak Anjas sendiri nih, gimana supaya kita tuh dari apa yang kita suka bisa keluarlah peluang-peluang usaha gitu. Apa sih jiwa seperti apa yang harus kita punya atau mental kayak gimana sih? Jadi yang pertama sih memang beta suka bergaul atau bersosialisasi. Iya. Terus yang kedua itu jiwa melayani ya. Maksudnya jiwa melayani. Serving gitu ya? Ya, service, suka berusaha untuk menyenangkan orang lain. Happy. Itu sebagai dasar sih sebenarnya. Dari situ juga akhirnya juga mulai terbentuk bahwa ternyata beta suka kopi dan melayani itu jadinya dasar dari membuka usaha untuk servis. Jadi dalam dunia bisnis sekarang juga servis itu jadi sesuatu yang penting dan ujung tombak juga dalam dunia usaha sih. Iya, jadi jiwa servis itu sebenarnya ya. Iya, Kan iya. kalau kita udah ada jiwa kayak gitu kadang-kadang kan jadi kayak pengen buat apa gitu ya. Ya. Jadi ada Oke. kesenangan tersendiri ketika orang menyukai servis atau menyukai produk itu tuh kayak sesuatu yang senang ya. Kalau orang memang kadang-kadang kalau lihat orang minum kopi dan mereka senang, ya sudah, itu jadi senang dan jadi suatu energi yang Iya. bikin jadi tambah semangat. Oke, itu juga yang bikin bertahan ya. Iya. Karena senang lihat yang di servis itu bahagia dengan servisannya kita. Iya. Jadi apa yang kita tawarin. Dan kalau mungkin soal ini kan Aziz bergerak banyak di kafe dan main produknya kan kopi itu, kopi NTT. Yang tadi Kak Aziz bilang emang cukup beresiko juga sih sebenarnya. Tapi kalau untuk hilirisasinya seperti apa nih dari kopi-kopi NTT ini Kak Anjas ambil dari mana aja? Jadi waktu tahun itu memang belum tahu ya, waktu itu belum tahu kopi ini harus diambil dari mana. Iya Terus, dong. tahun berapa tuh mungkin sudah lupa. Jadi ada pameran di mall, pameran tentang kopi. Oh, oke. Dari situ juga mulai pergi dan berkenalan dengan petani-petani dan supplier-supplier kopi dari berbagai daerah di NTT. Terus kebetulan di Kupang juga ada komunitas Kupang Menyeduh. Jadi di situ tuh tempat ngumpul anak-anak kopi di situ. Jadi kita belajar juga dari mereka sih. Dan komunitas itu malah bukan orang asli ini NTT yang bikin itu, dari orang luar sih. Tapi kalau Kak Anja sendiri nyamannya gimana nih? Ngeracik, bikin produk atau apa ya? Bikin jalanin usahanya, marketing dan lain sebagainya? Sebenarnya suka. Jadi beberapa tahun ini kan profesi seorang barista itu kalau di mata anak-anak sekarang itu kan barista itu sesuatu yang keren. Keren gitu. banget. Keren, bikin kopi dan segala macam. Jadi mulai itu jadi suka dan mau belajar, ditambah dengan bergaul juga dengan beberapa teman-teman komunitas. Ya, dan itu menjadi sesuatu yang bersemangat begitu. Jadi sekarang berarti nyamannya
Kalau sekarang sih lebih ke mau belajar brand dengan marketing sih. Kalau Karena- mungkin zaman-zaman itu udah lewat kali ya. Kalau Iya. masih muda mungkin masih suka. Iya, iya. Apalagi sekarang kan banyak barista keren juga di Iya. Kupang ya. Yang sekarang yang muda-muda juga Oh, banyak. skillnya ini ya Kak ya. Banyak. Keren-keren ya. Dan ini juga yang menarik nih Kak Anjas. Tentu tadi dari passion dari suka nongkrong, suka sosialisasi, suka kopi jadi muka kafe. Untuk bertahan sepanjang dari 2016 sampai 2024 berapa tahun ini ya berarti? 8. 8. Tentunya nggak mutlak hanya karena suka terus dia jadi bertahan. Ada banyak hal dong yang harus dilakukan, mulai dari adaptasi, dari berinovasi. Nah ini dilakuin Kak Anjas gimana? Supaya jadi pelajaran juga nih buat teman-teman yang akhirnya mau buka usaha dari apa yang dia sukain, tahu bahwa nggak bisa berhenti di sebatas oh suka dan nanti dia bakalan jalan sah. Jadi memang ilmu itu penting ya. Itu yang menjadi kenapa waktu itu Muka Cafe itu, jatuh bangun sih. Karena Iya. memang basic buka usaha waktu itu sebenarnya punya ilmu tentang marketing, pengelolaan keuangan, hospitality dan segala macam. Jadi memang waktu itu hanya buka cuma modal Karena suka, apa makanya adanya. ya Iya, tapi ternyata untuk mempertahankan usaha itu memang kita butuh ilmu dan jujur sih memang masih minim juga di sini belajar tentang usaha-usaha kayak begitu kayak pengelolaan keuangan, marketing dan lain-lain juga masih minim di ini. Kebanyakan sih lihatnya dari YouTube dan lain-lain sih. Oke, jadi memang harus belajar juga ya. Ya harus belajar. Tapi Kak Anya sendiri backgroundnya ini apa nih? Kalau Fokus tadinya dulu. kalau pendidikan sih ilmu politik. Jadi kalau mau dibilang ya masih ada berhubungan ya. Ada irisan dikit-dikit ya, gitu. sedikit-sedikit ya. Mempengaruhi orang ya. Oke, tapi yang penting kan juga kolaborasi nih kan Kak ya. Untuk usaha tuh panjang jalannya. Ada sempat kolaborasi sama siapa aja gitu? Jadi seiring berjalan kafe dan ada naik turunnya kafe dari bangkrut, bangkit lagi dan segala Rintis macam, lagi. rintis lagi dari awal. Memang akhirnya beta menemukan fondasi dalam dunia bisnis sih, yaitu adaptasi, inovasi, digitalisasi dan kolaborasi. Jadi kalau adaptasi itu mulai kayak COVID ya. Mulai itu beta belajar ternyata beta harus beradaptasi dengan segala Situasi. kondisi dan Iya. situasi dan segala macam. Terus karena berjalannya sudah lama, terus beta juga harus berinovasi dalam produk tempat itu sendiri, pelayanannya juga beta harus inovasi karena ikut karena pelanggan Muka Cafe di tahun 2016 mereka sekarang sudah berkeluarga. Dong susah datang nongkrong lagi. Jadi itu target market kan itu generasi Z dengan milenial. Jadi mau kita harus berinovasi Berinovasi, ikut konsepnya ya. zaman. Terus berkolaborasi juga dengan teman-teman UMKM yang lain untuk dong mau titip jualan di situ. Jadi ketemu saling mempromosikan. Jadi beta promosikan dong produk, dong juga mempromosikan kafe. Terus dengan digitalisasi di era sekarang, harus dan kekuatan Muka Wajib Cafe ya. sebenarnya di situ sih. Oke. Karena kalau mau lihat buka usaha itu kan ketemu harus lihat traffic kan. Iya bener sih, wajib. Nah, karena kekurangan Muka Cafe itu tempat lokasinya tidak strategis, jadi beta berpikir kayaknya beta harus tingkatkan traffic di dunia Digital ya. digital. Jadi traffic ini ketemu bisa ciptakan di dunia digital dan dunia offline sih. Itu digitalisasinya dibikin apa tuh? Konten rajin atau gimana tuh? Yang dari awal memang kekuatan dari Muka Cafe itu ada di sosial media karena tempatnya soalnya strategis, beta soalnya bisa sewa tempat Kayak yang orang nggak lewat-lewat ya. soalnya lewat-lewat. Jadi berpikir, kekuatan memang harus ada di sosial media. Jadi memang beta bangun sosial media juga cukup susah juga sih. Tantangan di sebenarnya itu jadi tantangan hampir semua entrepreneur sih. Digitalisasi ini cepet-cepetan dan pinter-pinternya kita ngambil Dan peluangnya. perubahannya Cepet banget ya nih. cepat sekali. Kalah sedikit lambat, Iya. sedikit udah ada yang nyalip ya. Iya. Tapi dari menjadi seorang entrepreneur nih, apa best experience yang Kak Anjas pernah laluin dari usaha ini, dari Muka Cafe ini, atau dari seorang pecinta kopi yang tidak terlupakan sampai hari ini? Pengalaman tidak terlupakan dari menjalani usaha ini.
uh, pengalaman sebenarnya titik kalau mau lihat titik balik kenapa beta harus bertahan di dunia kafe paling berkesan itu ketika COVID sih. Oke. Ketika COVID itu beta harus memberhentikan banyak karyawan. Ya sih mau nggak mau ya. Ya, terus yang paling berkesan itu ada teman-teman petani, mereka telepon, Kak, Sone ambil kopi kok. Terus beta juga merasakan orang Sone beli beta pun kopi juga beta bingung. Jadi itu membuat ternyata dalam dunia kopi itu mata rantainya cukup besar dan ketong harus memikirkan banyak hal sih mulai dari karyawan dan lain-lain sih. Itu yang membuat beta jadi bertahan dan mau bertahan sampai sekarang. Ternyata situasi tersebut jadi trigger untuk bertahan juga ya. Jadi trigger untuk bertahan. Sampai sekarang itu kan sekitaran 2019-2020an ya. Iya, 2019. Oke. Jadi tantangan justru bisa jadi kekuatan gitu ya. Oke. Nah, kalau pandangan soal coffee shop di kota besar sama di Kupang nih gimana nih? Apakah sekarang Kupang juga udah mulai menuju kalau kita keluar kota ya, kota besar itu sekalinya keluar bertebaran ya. Di Kupang kan ada sih, tapi ya Pak belum terlalu gimana, atau dari Kanyes ngeliatnya gimana? Jadi kebetulan kemarin baru pergi ke Jakarta, melihat perkembangan di dunia kopi. Kalau di Jakarta sih perkembangannya cukup pesat ya. Dan konsumsi orang untuk minum kopi itu juga besar sekali. Terus mungkin karena tingkat aktivitas orang sekarang tinggi ya. Jadi kebutuhan untuk kopi itu juga jadi tinggi. Yang pertama sih manfaat kopi, ketong semua tahu bahwa menghilangkan ngantuk dan menghilangkan depresi, sedikit stres karena ada kandungan-kandungan dalam itu. Dan itu yang beta lihat sih, itu yang membuat kopi jadi begitu berkembang pesat. Dan beta lihat juga di Kupang juga sudah mulai perkembangannya, teman-teman yang pengusaha-pengusaha muda yang kreatif juga banyak, dan bahkan ada brand luar dan brand besar mau datang ke kota Kupang, berarti mereka survei tempat. Beta pemikiran begitu, ketika ada brand luar datang, ada franchise datang untuk buka kopi, berarti marketnya juga cukup besar. Dan udah ada kan? Iya. Oke, berarti ini ada potensinya dan peluang, dan sekarang juga makin banyak kelihatnya. Iya, potensinya Gen Z juga udah banyak yang bekerja, aktivitas banyak, padat, butuh kopi. Dan mereka juga sudah mulai mau mengonsumsi kopi dari awalnya sudah suka kopi. Oke. Nah Kak Anjas, ini planningnya Kak Anjas dan juga buka kafe 2-5 tahun. Kita hitung jangan kepanjangan deh, 2-5 tahun ke depan. Pengen kayak gimana? Pengen buka cabang lagi, karena memang waktu dari 2019 itu ketong buka cabang di Lipo. Dan karena ada COVID akhirnya di Liponya tutup. Jadi kedepannya memang ada pengen buka lagi di beberapa tempat. Kalau target 5 tahun lagi pengen buka sih di luar, karena kita lihat ada beberapa brand dan ada beberapa anak NTT punya kafe di luar dan kafenya cukup berkembang, dan secara nasional itu brandnya cukup besar juga. Dan beta juga jadi bangga melihat anak-anak NTT bisa bersaing di skala nasional dalam dunia bisnis kopi sih. Oke, kita tungguin ya. Sama-sama kita aminkan. Kedepannya ini kan juga bisa jadi salah satu cara untuk mempromosikan kopi NTT ya. Ya, dan itu sudah teman-teman yang lain itu sudah melakukan itu. Jadi ada beberapa brand besar di Jakarta dan mereka sudah kemarin itu beta pergi ke, boleh sebut nama? Boleh. Itu namanya ini Kopi Bajawa. Kopi Bajawa itu dia sudah ada di beberapa kota besar, Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, dan itu dia bukan hanya sekedar buka tempat di kota-kota besar saja, tapi dia mempromosikan mulai dari desainnya itu ada ciri khas NTT-nya sangat kuat, sampai ada live music, dan itu lagu-lagu daerah NTT juga dimainkan. Dan orang-orang di sana juga tahu itu lagu-lagu daerah di sini. Itu bilang ini keren sekali gitu. Dan dia juga sama
hanya pakai kopi dari NTT juga. Wow. Jadi dia mempromosikan budaya NTT, produk NTT, dan dia bilang ini sangat luar biasa. Dan dia menjadi salah satu brand kopi terbesar di nasional juga sekarang. Wow. Iya, Kita makanya doain ya sama-sama buka kafe besar Iya, di situ. Jadi amin. Kak Anjas juga punya peluang untuk memperkenalkan kopi NTT ke kancah nasional ya, internasional juga boleh. Jadi banyak yang makin cinta dan mau untuk mengkonsumsi kopi-kopi dari NTT, bantu petani lokal yang ada di NTT. Nah, kalau ada yang baru mau coba kopi ini, kan banyak juga nih milenial yang kalau tumbuh besar di NTT mungkin ada beberapa daerah yang dari lahir dari anak orang tuanya suka kopi, tapi banyak juga yang enggak nih. Kalau misalnya baru pertama biasanya Kak Anjas bakalan saranin kopi apa biar dia adaptasi dulu gitu. Nah, memang kalau beta lihat sih konsumsi kopi di kota itu orang kota malah sulit terlalu kenal Iya, tentang kopi. bener. Kebanyakan orang-orang daerah. Jadi beta lihatnya dari penjualan itu kebanyakan non kopi. Jadi untuk membiasakan orang yang tidak suka kopi menjadi peminum kopi, ini produknya. Oh, nanti Jadi disaran. produknya ini itu ya. jadi merayu orang yang tidak suka kopi dengan produk kopi susu sih. Oh, kopi susu. Jadi masih apa ya? Masih bisa dinikmatin dulu, nanti lama-lama baru bisa ada varian-variannya Iya. kayaknya. Oh, oke. Jadi tadi kan kayaknya sudah bilang pengen ada buka kafe di berbagai tempat dengan signature kopi khas NTT. Ada mimpi besar lain yang pengen dicapai atau kayak gimana? Ya sebenarnya mimpi besarnya yaitu tadi buka lagi kafe di Kota Kupang dengan di Kota-kota lainnya. Signature-nya Depok harus sih, tetap di Depok sih. Karena kebetulan istri orang sana jadi ada pengen buka kafe di Depok sih. Nah, oke, terakhir nih Kak Anjas, mungkin boleh ngasih insight atau saran gitu ya ke kita-kita milenial yang mungkin baru akhirnya coba untuk bergeliat di dunia entrepreneur, tapi bisa untuk coba dari apa yang kita suka, apa yang jadi saran dari seorang Kak Anjas untuk memulai? Ya, memang untuk kalau beta lihat sih memang untuk memulai sesuatu ketong harus suka dulu. Iya, suka. Suka dulu. Biasanya ketika ketong suka atau ketong punya passion di bidang itu ketong mau berkorban. Jadi kalau ketong jatuh pun ketong mau tetap bangkit karena suka. begitu. Jadi kalau sarannya beta sih ya sebenarnya fondasinya tadi itu sih, adaptasi, inovasi, kolaborasi dan digitalisasi. Jadi kalau teman-teman mau berusaha seru usaha itu, maksudnya seru, ada banyak faktor, banyak seninya di dunia usaha untuk itu. Terus jangan pernah takut sih untuk mau berusaha sih. Dan kalau mau dibilang yang bikin kita punya penghasilan lebih banyak sih dari dunia usaha sih, dari dunia usaha. Itu kayaknya motivasi yang cukup bisa men-trigger kita untuk berusaha. Thank you so much Kak Anjas untuk sharingnya, keren banget. Kita udah belajar bahwa dari apa yang kita sukai itu bisa jadi peluang usaha, dan jadi cuan, jadi mata pencarian untuk orang lain. Kayak Kak Anjas ada teman-teman yang akhirnya bergabung di Buka Cafe, petani-petani juga. Sukses untuk planning-planning ke depannya ya. Amin. Semoga Buka Cafe makin besar sesudah ini dan banyak anak-anak muda NTT yang termotivasi dari perjalanan seorang Kak Anjas. Amin. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah ikutin obrolan seru kita. Nantikan obrolan menarik lainnya pastinya dengan bintang tamu yang gak kalah keren lainnya. Ishak pamit, Kak Anjas juga pamit ya. Dan semoga sesudah ini makin banyak muncul potensi-potensi dari NTT yang Amin. mengharumkan nama NTT di dunia entrepreneur. Sampai jumpa lagi di podcastku Era di Kupang berikutnya. Ishak Octavian pamit dan bye-bye.